Halo YouTube, kembali lagi bersama Ramadan Eka Faturrahman. Ya, kali ini kita akan mencoba mengganti sebuah oli jet cleaner seri BIS 70 yang telah setahun pemakaian. Pertama yang harus dilakukan saat menggantian oli jet cleaner ini adalah membongkar bodi pada jet cleaner ini. Untuk membongkarnya tidak terlalu sulit ya. Dan dikarenakan banyak sekali baut, kita harus mengumpulkan baut agar tidak hilang. Jet cleaner seri BIS 70 ini sudah saya pakai setelah setahun lebih ya. Karena kan suaranya yang kasar seperti ini, jadi kita akan mengganti olinya terlebih dahulu. Dan sekarang tinggal 2 baut lagi yang kita harus membongkar ya. Dan kita bongkarnya dengan hati-hati, jangan sampai bautnya hilang. Karena kalau bautnya hilang, maka akan sulit juga untuk dirakit kembali. Untuk bodi pada mesin BIS 70 ini tidak terlalu rumit dibandingkan merek lain ya untuk membongkarnya. Kita hanya perlu hati-hati saja. Dan setelah semua baut kita copot, kita mulai bisa membelah 2 bodinya. Dan sudah terlihat mesinnya di dalam. Nah, ini kita cabut dulu. Ini selang outputnya ya. Untuk outputnya kita cabut dulu sehingga untuk mesinnya. Nah, ini penampakan dari mesin dalam dari seri BIS 70. Di sini saya mau periksa juga karbon berasnya, apakah karbon berasnya juga sudah habis atau tidak. Oke, kita akan buka pelindung karbon berasnya ya. Dan karena karbon berasnya masih aman, jadi kita abaikan saja. Kita kembali fokus ke pengisian atau penggantian oli. Kita tutup lagi pada bagian yang tempat pelindung karbon beras tadi dan pelindung kipasnya. Oke, sekarang kita akan bongkar di tempat gearboxnya ya. Nah, alat yang kita butuhkan untuk membuka gearbox adalah kunci L. Jadi kita butuh sebuah kunci L untuk membuka gearbox pada jet cleaner ini ya. Ya, untuk baut yang ini agak sedikit rumit ya. Kita harus butuh tenaga yang sangat kencang untuk membuka bautnya, dikarenakan ini juga dirakitnya menggunakan mesin ya. Namun tetap hati-hati dan kita jangan sampai bautnya atau ada komponen yang patah, karena nanti akan susah mencari spare partnya. Nah, kita akan buka seperti ini bautnya. Video kita percepat karena pembukaan baut tadi itu sangat sulit sekali ya guys ya. Jadi kita percepat. Ini kita butuh ketukan atau tenaga yang sangat untuk membuka baut. Nah, setelah bautnya berhasil dibuka, maka kita sudah bisa melihat oli di dalamnya ya. Nah, di sini oli di dalamnya ini sudah kotor sekali dan sudah memuai. Jadi olinya tinggal sedikit ya. Terus kita lihat di dalamnya sudah sangat hitam sekali olinya, atau olinya sudah tidak layak pakai. Maka kita akan ganti yang baru ya. Kita akan buang olinya, jadi kita butuh tempat untuk membuang olinya agar olinya tidak kemana-mana. Untuk itunya kita tahan agar tidak copot atau tidak jatuh saat pembuangan oli. Setelah olinya terbuang semua, kita mulai untuk mengisi oli yang baru ya. Nah, kita akan mengisi olinya yang baru. Untuk oli yang kita pakai ini oli mereknya MPT1 ya. Ini kalau di toko kita beli kemarin harganya 25 ribuan ya. Biasanya oli ini harganya sekitar 25 ribuan sampai 30 ribuan ya. Jadi sangat lumayan murah, dan ini sudah cukup untuk mesin seperti ini. Dan langsung saja kita tuangkan oli yang baru ke mangkuk gearbox pada mesin jet cleaner ini. Untuk nuangnya pelan-pelan saja agar tidak tumpah atau luber ya. Dan kita isi sampai batas yang sudah ditentukan ya. Setelah kita isi sampai batas yang ditentukan dan kita sudahi untuk pengisian oli tersebut.
Setelah pengisian oli selesai, kita akan rakit kembali mesinnya. Kita akan tutup kembali pada mangkuk gearboxnya. Terus kita akan baut lagi pada baut yang tadi ya, menggunakan kunci L lagi. Kita pastikan rekat tidak ada yang bocor agar oli tidak tumpah saat mesin beroperasi. Untuk perakitan ini tidak sesulit saat pembongkaran tadi ya. Nah, ini untuk ini jangan terlalu dipaksa. Jika bautnya sudah cukup, sudahi untuk pengencangan bautnya menggunakan kunci L tersebut ya. Nah, kalau kita paksakan, dikhawatirkan nanti bautnya akan dol atau slack ya. Kalau sudah slack itu maka spare partnya akan susah dicari ya. Setelah bautnya terpasang semua, kita periksa lagi ya, untuk tidak ada yang terlalu kendor, karena kalau bautnya terlalu kendor juga nantinya akan copot ya saat mesinnya hidup, dan itu akan bahaya karena olinya akan tumpah. Jadi kita kencangkan lagi perlahan dengan teliti agar tidak ada baut yang tertinggal atau belum terlalu kencang dan sudah tertinggal oleh kita. Setelah mesinnya sudah siap semua, kita akan rakit kembali ke bodi pada mesin tersebut ya, dan kita pastikan lagi pada baut-bautnya agar bautnya tidak ada yang kendor ya. Ya, ini untuk pemasangannya kita ikutin saja alur pada bodi tersebut ya. Setelah kita pasang seperti ini, kita bisa rakit kembali mesinnya dan kita rapikan juga kabelnya. Oh ya, di sini kita lupa untuk memasang guard atau pelindung pada motor tersebut ya. Jadi ini suatu komponen juga yang bodi juga yang penting untuk melindungi motor dari cipratan air ya guys ya. Nah, setelah ini kita pasang semua, kita mulai melakukan perakitan kembali ya. Dan pastikan baut-baut tidak hilang ya, karena kalau hilang susah juga untuk kita cari kembali. Nah, ini kita mulai paskan lagi pada bodinya sampai semuanya pas, baru kita kencangkan menggunakan baut. Setelah selesai perakitan dan sudah pas semua, kita mulai penyekrupan atau pembautan kembali ya. Dan untuk hati-hati dalam pembautan, dan pastikan kembali untuk tidak ada baut yang tertinggal atau baut yang hilang ya. Karena jika ada baut yang hilang itu sangat sulit sekali untuk mencari baut yang barunya. Dan sekarang kita telah memasang semua bautnya ya. Sekarang kita periksa lagi. Setelah semuanya selesai, pastikan semuanya terpasang agar tidak ada yang tertinggal. Oke. Jadi setelah kita lakukan ganti oli ya, sekarang kita mau tes gimana hasil dia akan seperti apa setelah kita ganti oli. Kita pasang. Kita mulai dari suaranya ya. Suara jadi lebih tidak terlalu kasar nih, jadi lebih halus suaranya. Semprotannya jadi lebih kenceng sih asli. Setelah
kita benerin tadi ya, semprotannya jadi lebih enak ya. Jadi tadi kita berhasil mengganti olinya ya, semprotannya jadi lebih enak lah, dan suaranya juga lebih halus. Tadi kan kasar suaranya, ini lebih halus suaranya, tidak seperti awal sebelum kita ganti oli. Ya mungkin dari saya, terima kasih sudah menonton dan